Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu untuk belajar bersama-sama walaupun tidak secara tatap muka. Walaupun pembelajaran pada pagi hari ini kita secara online, tetapi anak-anak ibu harus tetap semangat ya. Oke, sebelum ibu mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, Ibu akan membahas materi fikih pada bab pertama di semester pertama. Kita akan membahas tentang toharoh atau bersuci. Adapun tujuan dari pembelajaran tersebut yaitu siswa dapat mengetahui pengertian toharoh, mengetahui pengertian hadis dan najis. Maksudnya mengetahui pengertian hadas dan najis, serta bagaimana tata cara bersuci yang baik dan benar menurut Rasulullah SAW. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang pengertian toharoh. Sebelum Ibu menuju ke pembahasan pertama, Ibu harap anak-anak bisa mengamati LKS-nya, bisa menyimak LKS-nya, serta menyiapkan alat tulis. Nah, nanti anak-anak bisa mencatat poin-poin penting yang Ibu sampaikan tentang pembelajaran toharoh atau bersuci. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian toharoh. Apa itu toharoh? Toharoh berasal dari bahasa Arab yang artinya bersuci atau bersih. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah suatu kegiatan bersuci dari najis maupun hadas sehingga seseorang tersebut dapat melaksanakan suatu ibadah yang ibadah tersebut harus dituntut dalam keadaan suci. Jadi toharoh itu suatu kegiatan bersuci sehingga kita dapat melaksanakan suatu ibadah seperti sholat. Karena syarat sahnya sholat yaitu kita harus dalam keadaan bersuci. Adapun kegiatan bersuci dari najis yaitu seperti kita menyucikan badan, menyucikan pakaian, menyucikan tempat tinggal, dan menyucikan lingkungan. Sedangkan kegiatan bersuci dari hadas yaitu kita mandi, tayamum, wudu, dan istinja. Nah, selanjutnya Allah telah memerintahkan kita untuk bersuci seperti dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 4-5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur, yang artinya dan pakaianmu bersihkanlah dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Serta dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda yang artinya Allah tak akan menerima sholat tanpa bersuci dan tak menerima sedekah dari harta curian. Jadi di sini Allah memerintahkan seseorang untuk melaksanakan suatu ibadah seperti sholat harus dalam keadaan suci atau bersih. Karena syarat sahnya sholat itu harus suci. Nah, sampai sini paham ya? Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian najis. Najis berasal dari bahasa Arab yang artinya kotoran. Sedangkan menurut istilah, najis adalah suatu benda kotor yang mencegah sahnya melaksanakan suatu ibadah yang ibadah tersebut harus dituntut dalam keadaan suci. Jadi apabila kita terkena kotoran, kita itu terhalang untuk melaksanakan suatu ibadah. Adapun macam-macam najis dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu najis mukhafafah atau najis ringan. Seperti contoh, air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan makannya hanya dari air susu ibu, itu termasuk dari
najis mukhafafah atau najis ringan. Dan cara menyucikannya yaitu cukup memercikan atau menyiramkan air suci ke tempat yang terkena najis tersebut. Yang kedua yaitu najis mutawasithah atau najis sedang. Yang termasuk dari najis sedang ini yaitu seperti bangkai, darah, nanah, khamar, dan lain-lain. Nah, najis mutawasithah ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu najis hukmiyah dan yang kedua najis ainiyah. Najis hukmiyah yaitu najis yang diyakini adanya tetapi tidak berwujud, tidak berbau, dan tidak berasa. Sedangkan najis ainiyah yaitu najis yang diyakini adanya karena ada bentuknya, berbau, dan berasa. Adapun cara menyucikan najis hukmiyah yaitu kita cukup membasuh air suci ke tempat yang terkena najis hukmiyah tersebut. Sedangkan kalau najis ainiyah cara menyucikannya yaitu kita harus menggosok sampai kotoran tersebut hilang. Seperti contoh nih, ibu memakai jas lalu pada suatu ketika terkena kotoran cicak. Nah, kotoran cicak tersebut yang berwujud itu dinamakan dengan najis ainiyah. Nah, cara menyucikannya berarti kita harus menghilangkan terlebih dahulu kotoran cicak tersebut ya. Kita menghilangkan dengan cara menggosok. Nah, sesudah itu apabila dirasa sudah bersih, bekas dari yang kejatuhan kotoran cicak tersebut itu yang dinamakan dengan najis hukmiyah atau najis yang diyakini adanya tapi tidak ada wujudnya. Nah, membersihkannya cukup kita menyiramkan air suci sampai benar-benar dirasa sudah bersih gitu. Jadi najis mutawasithah itu terbagi lagi menjadi dua ya. Yang pertama yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu najis mughaladah atau najis besar. Nah, najis ini bersumber dari babi dan anjing. Dan cara menyucikannya yaitu dengan cara dibasuh 7 kali, dibasuh dengan air suci 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Sampai dengan pengertian najis ini dan macam-macamnya sudah paham ya? Oke. Sebelum ibu melanjutkan pembahasan yang ketiga, untuk kedua pembahasan yang tadi bisa dipahami ya, bisa diterima ya. Oke, alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian hadas. Apa sih hadas itu? Hadas berasal dari bahasa Arab yang artinya suatu peristiwa atau sesuatu yang terjadi. Sedangkan menurut istilah, hadas adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga seseorang tersebut terhalang sahnya dalam melaksanakan suatu ibadah. Nah, pembagian hadas ada dua. Yang pertama yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yaitu seseorang dalam keadaan tidak suci dan supaya seseorang tersebut kembali dalam keadaan suci maka harus melaksanakan wudhu, atau kalau tidak ada air, tidak ditemukan air bisa dengan tayamum. Nah, jadi apabila kita ingin melaksanakan sholat, apabila kita berhadas kecil maka kita harus wudhu terlebih dahulu untuk menyucikan diri kita. Adapun hal-hal yang menjadikan seseorang tersebut berhadas kecil yaitu yang pertama, karena keluar sesuatu dari dua lubang yaitu ubul dan dubur. Yang kedua, karena hilang akalnya seperti mabuk, tidur, dan lainnya. Yang ketiga, persentuhan kulit secara langsung tidak ada halangan, tidak ada penghalang. Jadi tersentuhnya kulit langsung antara laki-laki dan perempuan yang tidak mahramnya. Yang selanjutnya yaitu karena menyentuh kemaluan dengan tangan ataupun jari. Yang kedua yaitu hadas besar.
Hadas besar yaitu keadaan tidak suci bagi seseorang, dan supaya seseorang tersebut suci maka harus melakukan mandi besar, atau kalau tidak ada air bisa menggunakan tayamum, bisa digantikan dengan tayamum. Hal yang menyebabkan seseorang berhadas besar yaitu yang pertama karena berhubungan suami istri, yang kedua karena haid, karena nifas, karena wiladah, dan karena keluarnya mani, yang terakhir yaitu karena meninggal dunia. Sampai sini bisa dipahami ya. Yang selanjutnya yaitu ibu akan menjelaskan tentang tata cara bersuci. Di sini tata cara bersuci itu ada 4. Yang pertama wudu, tayamum, mandi besar, dan istinja. Tetapi pada kesempatan kali ini ibu akan membahas wudu terlebih dahulu, dan untuk ketiga tata cara bersuci selanjutnya ibu akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, di sini ibu akan menayangkan suatu video tentang tata cara berwudu yang baik dan benar menurut Rasulullah SAW. Anak-anak bisa disimak ya. Berikut ini adalah tayangan videonya. Tata cara berwudu yang benar sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Yang pertama, membaca basmalah sambil mencuci telapak tangan dan mencuci sela-sela jari di kedua tangan sebanyak 3 kali. Lalu kemudian yang kedua yaitu berkumur-kumur dan istinsyak, atau memasukkan air ke dalam hidung dengan telapak tangan kanan. Lalu kemudian istinsar, atau yang biasa disebut dengan mengeluarkan air dari hidung dengan tangan kanan. Lalu yang ketiga yaitu membasuh muka sebanyak 3 kali, yang disertai dengan membacanya di dalam hati, dengan batasan muka adalah dari telinga satu ke telinga yang lainnya, dan dari batasan tumbuh rambut kepala di atas kening hingga dagu. Kemudian yang keempat yaitu membasuh tangan kanan sebanyak 3 kali, lalu membasuh tangan kiri, yaitu dimulai dari membasuh ujung jari ke tangan hingga ke siku, ataupun dari siku sampai ujung-ujung jari dengan merata. Lalu selanjutnya yaitu dengan mengusap kepala dengan kedua tangan yang basah dari depan kening sampai ke tengkuk belakang, lalu kembali ke depan lagi, dan langsung membersihkan telinga dengan jari jempol di luar telinga dan jari telunjuk masuk ke dalam telinga. Selanjutnya yaitu dengan membasuh kaki kanan sebanyak 3 kali, yaitu dari ujung jari kaki, tumit hingga mata kaki. Begitupun sebaliknya untuk kaki yang kiri ya, sama dengan kaki yang kanan. Rasulullah SAW bersabda, celakalah tumit yang tidak terbasuh dengan air wudhu, yaitu tempatnya berada di neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lalu setelah itu ketika wudhu semuanya sudah selesai, membaca doa sesudah wudhu, yaitu doanya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Lalu kemudian yang terakhir yaitu tertib. Seperti itulah tata cara yang benar, cara berwudu sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Pahami ya tata cara tentang wudu yang baik dan benar menurut Rasulullah SAW. Yang pertama apa tadi? Yang pertama kita harus membaca basmalah disertai dengan mencuci telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang kedua berkumur sebanyak 3 kali. Yang ketiga memasukkan air ke dalam hidung yang dinamakan istinsyak dan mengeluarkannya
dari hidung, mengeluarkan air dari hidung yang dinamakan istinsar sebanyak 3 kali. Selanjutnya membasuh muka. Batasannya dari tumbuhnya rambut sampai ke telinga dan sampai ke dagu sebanyak 3 kali disertai dengan niat di dalam hati. Yang selanjutnya yaitu membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali, didahului anggota tangan bagian kanan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu bagian kiri dengan batasan sampai ke siku. Yang selanjutnya mengusap sebagian kepala sebanyak 3 kali. Membasuh telinga, caranya dengan tangan telunjuk dimasukkan ke dalam telinga dan ibu jari di belakang telinga sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir yaitu membasuh kaki 3 kali, membasuh kedua kaki 3 kali, batasannya sampai ke tumit. Yang terakhir membaca doa setelah berwudu dan tartib, dilakukan secara urut sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya yang diperintahkan untuk berwudu. Nah, sampai sini bisa dipahami ya tentang pengertian toheroh, hadas, najis, dan tata cara berwudu. Alhamdulillah pembelajaran pada kali ini bisa berakhir, dan untuk tugasnya tadi merangkum poin-poin penting yang telah Ibu sampaikan. Nanti tugasnya dikumpulkan di email Ibu ya, nanti Ibu kirim emailnya di grup. Oke, untuk anak-anak Ibu, walaupun kita pembelajarannya secara online tidak bertatap muka, Ibu harap anak-anak tetap semangat untuk belajar dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Alhamdulillah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca tasbih dan hamdalah bersama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Dari Ibu apabila ada kekurangan, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.